Pemirsa, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS melaporkan kemampuan masyarakat berkurban diperkirakan menurun pada tahun ini karena sejumlah dampak perlambatan ekonomi, mulai dari fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga pendapatan kelas menengah bawah yang mengalami stagnasi bahkan turun. Dalam laporannya, peneliti IDEAS Mutiara mengungkapkan masyarakat muslim yang berpotensi berkurban kambing dan domba dengan bobot 20 hingga 40 kg per ekor turun 7% dari 734.000 orang menjadi 709.000 orang. Kelompok itu merupakan masyarakat kelas menengah. Proyeksi itu didasarkan pada data potensi 2,16 juta keluarga muslim berdaya beli tinggi yang berpotensi berkurban pada tahun ini. Jumlah itu naik 80.000 orang dari 2,08 juta keluarga muslim yang berkurban pada tahun lalu. Dari kebutuhan hewan kurban, kebutuhan terbesar adalah kambing domba sebanyak 1,21 juta ekor, sementara sapi kerbau sebanyak 587.000 ekor. Dengan asumsi berat kambing domba berkisar 20 hingga 80 kg, berikut karkas 41% dan berat sapi kerbau berkisar 250 hingga 750 kg, berikut karkas 57%. Maka dari perkiraan 1,79 juta hewan ternak, ada potensi 117.200 ton daging kurban. Dengan adanya kenaikan umat Islam yang berkorban dan permintaan hewan ternak, ekonomi kurban Indonesia 2024 diperkirakan senilai 28,2 triliun rupiah, naik dari estimasi tahun lalu yang mencapai 24,5 triliun rupiah. Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies IDEAS memproyeksi nilai ekonomi kurban tahun 2024 mencapai 28,2 triliun rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang mencapai 24,5 triliun rupiah. Menurut IDEAS, kenaikan ekonomi kurban tahun ini ditopang masyarakat ekonomi kelas atas. Sementara kemampuan berkurban masyarakat ekonomi kelas menengah bawah diprediksi semakin menurun. Apa penyebabnya? Apakah kesenjangan ekonomi semakin ekstrim? Untuk selengkapnya kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS, Yusuf Wibisono. Mas Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Mas Yusuf, ini saya baru kali ini ya mengetahui ada potret dari potensi kurban dan itu dikaitkan dengan kelas sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pertanyaan pertama saya, ini adalah data real dari kambing, domba, sapi yang dipotong dalam Idul Kurban Selamat ini. Lalu apakah ini dapat datanya ini valid atau seperti apa, Mas Yusuf? Ya, baik Mas Leonard. Ini sebenarnya bukan data real, tapi data potensi. Jadi kita melakukan simulasi, kita melakukan proyeksi ya. Dari data-data makro ya, melihat kemampuan daya beli masyarakat ya. Kemudian kita perkirakan jumlah penduduk muslimnya berapa begitu. Kemudian kita perkirakan yang memiliki kemampuan untuk berkurban adalah sekitar 2,16 juta rumah tangga tadi yang kami sampaikan di awal. Jadi ini data proyeksi, data potensi yang memang kami lakukan karena data real kurban ini memang tidak tersedia. Jadi selama ini data kurban ini datanya tersebar di puluhan ribu panitia kurban di seluruh Indonesia begitu, dan tidak ada yang mengumpulkan sampai sejauh ini yang kami tahu. Jadi yang kami lakukan adalah estimasi. Tadi menarik dikatakan bahwa nilai kurban total itu potensinya naik ya tahun ini dibandingkan tahun lalu. Betul begitu, Mas Yusuf? Ya. Iya. Jadi ini kami estimasi kami tahun ini akan ada kenaikan sedikit, memang tidak banyak, dari 2,08 rumah tangga menjadi 2,16 juta rumah tangga. Namun kenaikannya itu ditopang oleh kenaikan kurban hewan sapi dan kerbau, jadi hewan besar begitu. Sedangkan untuk hewan ternak kambing domba itu justru menurun. Nah, jadi kenaikan potensi kurban tahun ini dari 24 triliun tahun lalu, tahun ini menjadi 28 triliun perkiraan kami, itu berasal dari kenaikan hewan kurban sapi dan kerbau, yang tentunya berasal dari masyarakat kelas atas begitu. Itu kenaikan
jumlah sapi kerbaunya atau memang karena harga sapi dan kerbau tahun ini lebih mahal dibandingkan tahun lalu? Jadi ini jumlah kurbannya, jumlah binatangnya yang bertambah atau memang karena harganya yang naik akhirnya otomatis nilainya jadi naik, Mas Yusuf? Dua-duanya, Mas Leonard, dua-duanya, betul, Oh, dua-duanya. Jadi jumlah hewan sapinya, hewan ternaknya meningkat, hewan kurbannya meningkat, nilainya juga meningkat karena harganya naik ya dari tahun lalu, betul sekali. oke. Jadi ini dari dua faktor, Ya. dari jumlahnya meningkat dan harganya meningkat. Penurunan jumlah potensi kurban dari kambing dan domba yang barusan Mas Yusuf katakan, itu apakah serta-merta kita bisa artikan memang dari kelas masyarakat menengah bawah ya? Apa jangan-jangan juga selama ini kelas atas juga mengkonsumsi juga kambing dan domba ini, Mas Yusuf? Ya, jadi ini menarik, Mas Leonard. Tahun ini kami memperkirakan dari kelas menengah bawah ini ya, yang masyarakat Muslim yang kelas menengah, Ya, kemampuannya berkurban menurun. Kenapa? Karena dari banyak data yang kita lihat ya, data primer kami Sisonas, tapi kami juga melihat data simpanan masyarakat di perbankan, kita hmm, melihat juga data konsumsi ya, di tingkat penjualan barang-barang, misalnya tingkat penjualan semen, motor, ya, mobil, begitu ya. Ini hampir semua indikator menunjukkan memang daya beli kelas menengah kita menurun, begitu ya. hmm, Dan ada banyak tendensi kita melihat ini kelas menengah mulai banyak makan tabungan, mantap istilahnya gitu oke, ya. oke, Jadi simpanan mereka semakin turun. Jadi mereka hmm, gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup mereka yang semakin meningkat. Jadi dari ya, sini kita kemudian melihat ini tahun ini ada kemungkinan kelas menengah yang justru terpukul daya belinya dalam berkurban, sehingga kemampuan mereka untuk membeli hewan ternak ini semakin menurun. hmm, Tahun lalu sebenarnya kami juga melakukan proyeksi itu menurun, Mas Leonard, oke, dan itu terkonfirm. Kita kemudian ngobrol dengan banyak pelaku pedagang hewan ternak ya, hewan ya, kurban ya. Mereka ya, mengatakan tahun lalu itu memang jatuh sekali tingkat penjualan hmm, hewan kurban mereka. oke. Tapi tahun Jadi, ini nih berbedanya adalah yang kami ya, lihat ini eh, hewan ternak dari kelas menengah yang potensinya menurun begitu. hmm, Karena kalau hmm, kita melihat kelas atas ini tidak ada tanda-tanda kelas atas ini daya belinya menurun. Jadi oke, harusnya mereka dengan tingkat kepatuhan atau tingkat ketaatan berkurban yang tidak ya, berubah ya, atau ya. mungkin bisa lebih tinggi, harusnya mereka berkurban lebih banyak harusnya dibandingkan Hmm. dengan kelas menengah. Ya, ini memang karena datanya juga apa ya, bukan data real ya. Yang tadi Mas Yusuf mengatakan kan tidak dikumpulkan oleh Ya, apakah Kementerian Pertanian atau Kementerian Agama misalnya. Akhirnya kan ya, jadi betul. simulasi. Tapi kita harap sih yang dipotret oleh IDEAS semoga salah ya. Saya berharap betul bahwa memang kemampuan kelas menengah itu tidak menjadi turun. Tapi kalau memang benar, ya ini menjadi warning bagi kita. Terima kasih Direktur IDEAS Yusuf Wibisono sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat Sama-sama. pagi, Mas Yusuf. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.